Oke guys, kita mau nyoba navigasi ke Ion Mall. Jadi kita mau nyoba ngecas ya malam ini. Karena ininya 33. Kita mau nyoba ya sekitar 30 menit aja ya. Nah, kita masuk ke navigasi. Nah, ini navigasinya ini agak unik ya guys ya. Karena kita harus memilih wilayah dulu. Nih, misalnya kita back dulu ya. Nih, kita harus pilih dulu wilayahnya ya. Contoh Jakarta Selatan nih. Kalau kita nggak masukkan, dia nggak difilter ya. Ini kita coba masukin kata kunci mall ya. Jadi dia ini nggak begitu banyak pilihannya. Misal saya mau ke Ion ya. Tuh nggak ada guys Ion. Kita pilih mall aja. Mall. Nah, ada tapi nggak banyak pilihannya ya. Tuh. Jadi database-nya ini memang yang harus diupdate gitu guys, bukan yang connect ke internet. Jadi kita coba pilih titik aja ya. Jadi kita pencet Go City. Kemudian kita cari ya titik yang mau kita cari itu yang mana. Kita geser. Jadi kita bisa pencet-pencet begini ya nih itu. Jalan tanpa nama, jalan tanpa nama. Ya kita pilih ini aja ya kira-kira ya, kira-kira aja nih. Nah situ ya, kita pilih, kita calculate, kita mulai. Nah jadi gitu guys caranya ya. Sementara sampai kita ketemu cara yang lain. Oh ya, sebetulnya bisa juga sih ngecasnya di pom bensin Pertamina, tapi kan di pom bensin Pertamina tidak bisa charge in. Jadi kita mau nyobain charge innya. Jadi guys, ini GPS-nya ini mengingatkan saya dengan GPS zaman dulu ya. Sekitar tahun berapa ya saya pakai ya GPS offline? 2010. Dulu ada Super Spring, kemudian pernah Garmin juga. Mungkin 2014 ya terakhir itu ya, yang masih zaman offline 2014. 2015 zaman Outlander deh, zaman Outlander. Jadi karena di offline, jadi database itu memang nggak update ya. Dan kalau ngomong update ya nggak ada yang bisa mengalahkan Google ya, dengan Google Maps-nya. Dan Waze itu kan satu grup ya, karena ada dibeli oleh Google Map, oleh Google. Jadi bahkan Maps-nya iPhone juga itu kan kalah ya, ketinggalan zaman. Jadi tadi saya disuruh belok-belok loh ini guys. Menurut saya sih nggak reliable ya. Jadi nggak usah dipakai lah ininya, GPS-nya, karena cenderung menyesatkan ya. Jadi kalau mau GPS ya pakai aja yang punya handphone ya, jangan pakai yang ini. Oke guys, kita udah nyampe. Ini dia mobilnya. Ini SPKLU-nya. Cuma ini kok banjir tuh ke situ tuh. Coba kita putar. Waduh, gawat ini fasilitasnya, ini banjir guys. Tuh, sampai kerendam. Nyetrum nggak? Mudah-mudahan nggak nyetrum, karena kan ini kan didesain untuk semua kondisi. Yuk kita cek ya kalau ada air di situ aman atau tidak. Oke, kita ke sana ya. Waduh, sepatu saya basah nih kayaknya kali ini. Nggak bawa sendal lagi. Coba kita ke sana. Oke, udah dibuka. Ini kita buka. Nih. Ya. Berarti ini ke mobilnya nih yang sebelah sini nih. Kita masukkan. Nah tuh udah masuk. Sekarang di tengah banjir, kita cabut charger AC-nya guys ya. Yang ini, yang AC yang ini ya. Ini DC nggak bisa. Ini yang CCS ya. Jangan dipakai ya. Ini nggak support. Ini DC. Ini yang Cademo juga DC, ini buat mobil Jepang. Kita pakai yang ini ya, yang AC ya. Kok nyangkut? Kok diikat? Hah? Salah guys. Ini sengaja dijepit ke sini karena ini bukan tipikal yang keluar dari sini, tapi berupa stop kontak. Jadi dikasih tahu sama Masnya colokannya yang ini. Yuk kita ambil yuk.
Ya inilah ya, harus dicoba baru kita tahu. Copot tutupnya. Susah nih. Kita jepit pakai kaki aja. Udah copot, kita colok. Gitu guys. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Charge In. Oke. Saldonya belum muncul. Oke, ada 100.000. Kita scan QR code-nya ya. SPKLU. Kita ke sana dulu. Aduh, kirain tadi bisa dari jauh ya. Nih, banjir tuh guys. Scan yang ini. Ya, betul yang tipe AC. Kita isi berapa ya? 5. Kalau 6 aja sejam. 6,6 sejam. Isi 3 aja deh ya, biar setengah jam. Kita isi 3 dan cuma 8.000. Murah banget ya. Kita isi 5 deh. Ya, lebih dari sejam nggak apa-apa deh. Nah, 13.000. Oke, kita mulai pengisian. Oke guys, sudah ngecas. Kita lihat ya, karena tampilannya rupanya agak-agak diskriminatif nih. Ininya A, ininya B. Kita pilih C. Nah, itu dia tuh, sudah mulai ya. Ya, tapi ya gitu deh. Namanya juga cuma 6,6 per jam. Berarti 10 menit dapat 1 ya. Ini makanya angkanya begini nih, energinya masih 0. Yuk kita lihat di mobil yuk, gimana tampilannya. Ini dia tampilannya di mobil ya. Jadi dia harus ada 2 indikator ini nih, ini sama ini. Posisinya sedang charging, tapi ya itu tadi ya, kita nggak bisa lihat status berapanya gitu di layar seperti kita ngecek di Ioniq 5. Jadi ya oke, jadi ya harusnya pakai aplikasi. Nah, sayangnya aplikasinya belum nyambung ya, harus ke dealer dulu untuk disambungkan. Wah, ternyata saya salah guys. Ada guys ini ya. Nih lagi ngecas nih, kelihatan 29%. Gimana cara bacanya ya? Aliran daya coba. Daya saat ini belum ada. Reservasi pengisian, kurva konsumsi energi. Mana cara bacanya ini? Skor mengemudi sekali perjalanan 90 poin. Sudah baik katanya. Lanjutkan mengemudi dengan halus. Nih, percepatan 0 kali. Ini 0 kali ya maksudnya ya. Perlambat mendadak 0 kali ya. Ya lumayan deh. Ini pengaturan fungsi, mode mengemudi, pengaturan kecepatan maksimum. Oh, ada 80 km per jam ya. Oke, cegah GGN dari sentuhan yang tidak disengaja. Oke, coba kita lihat lagi datanya. Ya, itu tadi guys. Tunggu 10 menit ya baru ada indikator. Ini apa ini? Oh, ke pengaturan. Reservasi pengaturan. Nah, ini sih sebenarnya kita tunggu nih. Ya, belum ada updateannya. Oke guys, ini sudah lumayan lama ya. Harusnya udah lewat dari 10 menit. Tapi angka ini masih 0 kW. Jadi ini sebetulnya daya saat ini ya, daya yang kita pakai. Jadi bukan berapa kWh yang sudah masuk ke dalam mobil. Jadi saya tidak salah ya apa yang saya sampaikan tadi. Saya belum tahu apakah pakai aplikasi bisa lihat atau enggak, tapi di sini tidak ada datanya ya, berapa kWh yang sudah masuk ke dalam mobil. Nih, ya cuma persentase saja. Kemudian ini juga ya, tidak ada di sini, tidak ada di sini. Tuh, tidak ada. Jadi salah satu kekurangan dari Wuling REV ini, kita tidak bisa ngecek ya sudah berapa kWh yang masuk. Yang ada cuma persentase. Tapi
kalau kita pakai aplikasi sih sebetulnya kita juga bisa lihat ya dari aplikasi Charge In. Yuk kita coba lihat. Nah ini dia tadi yang saya bilang, ternyata kan sudah 1,14 kWh ya. Dari tadi rencana kita mau ngisi 5 kWh. Yuk kita lihat juga di display di SPKLU nya ya, harusnya juga ada. Ini itu. Nah itu tuh. Ya, ada update-nya kalau di sini ya. 1,3 kWh ya. Oh, ini dia nih power yang masuk 3.000, 3,6 guys. 3,6, 3,5. Oh, jadi lama ya sebetulnya ya. Karena dia cuma 3,6, tidak sampai 6,6. Oke, jadi meskipun dia bilang di sini 22 kW, tapi ternyata yang masuk angkanya cuma 3,6, makanya jadi lama ya. Coba nanti kita bandingkan ya. Besok saya ambil ininya, kartunya, kita coba pakai charger Delta yang bonus Hyundai ya. Oke, setelah tahu bahwa ini angkanya kecil, saya jadi mikir nih untuk melanjutkan. Oke, coba kita intip speknya di sebelah kanan. Basah nih. Ini dia speknya nih. Ini nih AC nya 22 kW guys, 22 kW. Tapi kok kenapa yang masuk angkanya tidak 6,6 ya? Tuh cuma 3,6. Yaudah ya kali ya, kita sudahin aja, kita pulang aja karena angkanya nggak 6,6. Kita tes lagi besok menggunakan charger Delta punya kita. Ini kita hentikan saja. Oke guys, ini udah 3 kWh. Tadi sebetulnya udah mau berhenti, ada yang ngajak ngobrol. Biasa suka nanya-nanya, apalagi mobilnya baru. Yaudah, kita stop charging ya. Kita tunggu. Nah, udah bunyi tuh, cekluk katanya. Lumayan, 3,11. Nanti kita lihat berapa persen. Oke, karena udah bunyi, udah berhenti, kita cabut. Sekarang kita cabut. Kita langsung cabut saja, ternyata gampang. Ini tadi kita sangkut ke sini. Tuh, di situ tadi ya. Jadi jangan cabut yang ini. Ininya adaptor kita cabut, kita pencet guys. Nggak kelihatan ya? Kita pencet. Cabut. Kita tutup pintunya. Kita tutup yang ini. Oke. Ini hasilnya ya. 1 jam 9.000. Kita klik selesai. Nah, ini angkanya 39%. Gitu ya kesimpulannya ya. Jadi indikatornya nggak begitu kelihatan kalau di Wuling REV. Dan kita tidak sarankan ngecas di SPKLU karena angkanya ternyata tidak sesuai ekspektasi ya, nggak mentok 6,6. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Besok kita coba di rumah ya pakai charger milik Hyundai. Sampai jumpa.